back to Madam English YouTube channel. Kali ini aku mau share nih dengan kalian, apa sih sebenarnya yang diharapkan sebagai calon guru penggerak? Atau misalnya kamu mau mendaftar guru penggerak tapi galau, apa sih sebenarnya tujuannya? Nah, calon guru penggerak ini ada harapan seperti itu ya. Harapannya seperti apa sih? Nah, aku akan jelaskan berikut ini. Nah, ini adalah nilai-nilai yang dimiliki guru penggerak dan guru penggerak itu diharapkan menjadi seperti apa. Yang pertama adalah mandiri, ya. Sebagai calon guru penggerak itu tidak bergantung pada orang lain dan bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Jadi kita sebagai guru dilatih untuk dapat mandiri ketika kita menjadi calon guru penggerak. Nanti ketika kita sudah lulus menjadi guru penggerak, C-nya hilang ya, kita diharapkan sudah bisa mandiri ya, bisa mandiri menyelesaikan tugas-tugas kita yang diberikan dari kepala sekolah gitu ya. Kita bisa menyelesaikan dengan baik. Selain itu mandiri bukan cuma masalah soal pekerjaan ya, tapi dengan hal lainnya. Nah, yang kedua adalah reflektif. Nah, ini yang paling sering kita lakukan. Jadi sebagai calon guru penggerak, kita akan lebih banyak merefleksi diri kita sendiri. Apa sih yang sudah kita lakukan? Bagaimana efeknya? Apa yang akan kita rencanakan ke depannya? Begitu ya. Jadi melakukan refleksi terhadap praktik mengajar, mengevaluasi kelebihan dan kekurangan dalam mengajar, meminta umpan balik dari guru dan murid. Itulah yang akan kita lakukan sebagai guru penggerak dan calon guru penggerak ya. Harus bisa merefleksi diri sendiri. Nah, kita perlu loh menanyakan kepada murid kita, "Nak, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah happy? Apakah anak kita tertekan? Apakah mereka pening banget sama kita sebagai guru?" Kita tuh harus refleksi loh, harus koreksi diri. Jadi jangan semau-maunya jadi guru ya. Kita harus mendengarkan murid kita dengan baik begitu ya. Lalu yang ketiga adalah kolaboratif. Jadi sebagai calon guru penggerak dan nantinya menjadi guru penggerak, kita diharapkan mampu berkolaborasi dengan siapapun. Mau itu bekerja sama dengan rekan sejawat gitu ya, teman-teman satu komunitas begitu. Jadi kita harus bisa berkolaborasi. Bahkan dalam prosesnya calon guru penggerak, kita ada berbagai kegiatan kolaborasi tentunya ya. Nah, yang berikutnya adalah berpihak pada murid. Nah, berpihak pada murid ini juga sangat penting. So, kita sebagai guru itu harus memberikan segala daya dan upaya yang dilakukan untuk kepentingan dan kemajuan murid kita. Jadi jangan hanya egois memikirkan bahwa saya mau ngajar simple present tense. Terserah amat murid kita mau bisa, mau nggak bisa. No, 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 no. Blacklist banget guru yang seperti itu ya. Jadi sebagai guru kita harus diharapkan mampu memperhatikan murid kita ini potensinya apa, kita kembangkan. Mereka kurangnya di mana, kita cari solusinya. Nah, dengan cara inovatif. Nah, yang terakhir nih ya, jadi kita harus inovatif. Kita harus punya ide-ide baru dan merealisasikannya dalam pembelajaran. Kalau kita refleksi nih, anak murid kita ternyata ada yang kurang dari pembelajaran, nilainya selalu kecil misalnya begitu ya. Terus nggak motivasinya itu nggak ada gitu ya, selalu pengen tidur aja di kelas itu ya. Apa kalian mengajar dengan Nina Bobo begitu ya? Enggak ya, jadi kita harus mencari inovasi. Nah, inovasinya ini adalah untuk menyelesaikan masalah ini ya, kita bisa melakukannya dengan cara refleksi dulu dengan murid kita. Tanyain muridnya, "Kenapa Nak hari ini kok lesu?" Begitu. "Oh, ternyata bosen Miss ngerjain tugas di buku cetak mulu." Nah, berarti next kamu bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang bisa membuat murid lebih aktif. Misalnya Bamboozle, ada banyak ya contoh aplikasi yang bisa membuat murid kamu aktif. Kamu bisa scroll ke bawah atau kamu cari pencarian ya, tips-tips games yang menarik di kelas kalian, begitu ya. Jadi ini adalah harapan untuk menjadi calon guru penggerak dan guru penggerak. Jadi kalau kamu misalnya mau daftar guru penggerak, kamu harus memiliki nilai-nilai ini ya. Jadi kamu siapin diri, ada nggak di diri kamu mandiri? Ada nggak di dalam diri kamu merefleksi? Ada nggak di dalam diri kamu berkolaborasi? Ada nggak nih kamu berpihak pada murid dan inovatif? Kalau kamu sudah punya 5 nilai ini, kamu akan lebih mudah diterima dalam program guru penggerak dan nantinya kamu bisa merealisasikannya belajar lagi selama proses menjadi guru penggerak di calon guru penggerak. Begitu ya. Nah, selanjutnya nih selain guru penggerak ini diharapkan 5 ini, ada juga loh peran guru penggerak. Nah, kita sebagai calon guru penggerak dan guru penggerak nih
akan memiliki peran penting di sekolah kita. Yang pertama tadi mungkin inovatif sudah dijabarkan ya, lalu mendorong kolaborasi guru. Jadi kalau tadi kita kan berkolaborasi dengan orang lain, kita bisa mendorong teman kita, jongkrokin gitu ya. Kita mendorong teman kita untuk berkolaborasi juga. Misalnya nih kita lihat, oh teman kita ini ngajarnya bagus banget, murid-murid tuh happy banget di kelasnya. Kita bisa loh, tanya dia, untuk kolaborasi bareng. Misalnya, "Ayo sih kita kolaborasi yuk, pelajaran aku sama pelajaran kamu," misalnya begitu ya. Lalu menjadi coach bagi guru lain. Coach itu apa sih gitu ya? Coach ini maksudnya adalah, sebagai coaching. Coaching itu kita menuntun orang lain. Misalnya nih teman kamu punya masalah, "Aduh aku ada problem nih sama murid-murid." Kamu bisa bimbing dia gitu misalnya, "Kenapa murid-muridnya?" "Oh mereka nggak termotivasi." "Terus kalau nggak termotivasi kamu mestinya ngapain?" "Oh kayaknya aku harus cari inovasi baru deh di kelas." Nah itulah coaching gitu ya. Jadi kamu menuntun orang lain menemukan solusi atas masalahnya sendiri begitu ya. Lalu penggerak komunitas praktisi. Penggerak komunitas praktisi ini nanti kamu pelajari apa sih komunitas praktisi. Jadi intinya kamu bisa menggerakkan komunitas praktisi itu. Kalau aku sebagai, wali kelas, aku punya komunitas praktisi bersama wali murid aku, gitu ya. Selanjutnya mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, ini juga penting ya. Jadi kita tahu murid kita ini adalah calon pemimpin di masa yang akan datang. Jadi kita harus mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, itulah peran guru penggerak ya. Dan terakhir adalah pemimpin dalam pembelajaran. Kita sebagai guru, kita harus menjadi pemimpin dalam pembelajaran, bisa memberikan pembelajaran di kelas dengan baik, menggunakan inovasi dalam pembelajaran kita, merefleksi dan juga memberikan evaluasi pembelajaran bersama murid kita. Tentunya kita harus berpihak pada murid dan juga menghamba pada murid. Apa sih menghamba pada murid? Ayo buruan kalian daftar calon guru penggerak biar kalian tahu nih materi-materi yang lebih dalam tentang yang sudah aku jelaskan di sini. Nah, jadi itu aja. Kalau kalian persiapan mau jadi calon guru penggerak, persiapkanlah nilai-nilai ini. Nanti ketika wawancara, kamu akan dites nih, apakah kamu punya si 5 nilai ini dalam diri kamu. Kamu nggak harus jadi orang yang perfect. Ingat ya, kamu nggak harus jadi orang yang perfect. Tapi at least kamu sudah pernah mencoba. Walaupun itu misalnya gagal, it's okay, no matter. Jangan khawatir ya, kamu harus mencoba dulu. Jadi ketika nanti wawancara kamu akan dites 5 ini, apakah kamu punya 5 nilai ini dalam diri kamu sebagai calon guru penggerak? Kalau kamu sudah punya walaupun sedikit pengalaman kamu, walaupun cuma satu, aku juga waktu diwawancara paling satu pengalamannya ya. Misalnya reflektif, kamu pernah punya masalah nggak? Ya punya. Bagaimana kamu merefleksi masalah kamu? Itu hal yang kecil itu aja sudah menjadi modal kamu menjadi calon guru penggerak. Oke, jadi persiapkan diri kamu untuk menjadi calon guru penggerak dan next guru penggerak dan doakan aku juga semoga aku dilancarkan proses menjadi guru penggeraknya, karena aku sedang berproses saat ini. Thank you for watching ya. Jangan lupa kita saling mendukung sesama guru, sesama calon guru penggerak tentunya. Have a great day everyone. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel. Share juga ke teman-teman kalian. Bagikan seluas-luasnya agar kalian bisa memotivasi teman-teman kalian juga untuk menjadi calon guru penggerak. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, dan subscribe di channel. Share juga ke teman-teman kalian ya. Bye. Have a great day everyone.